Dalam video ini kita akan membahas tentang hewan kecil yang sangat bermanfaat bagi vivarium. Tanpa hewan ini, ekosistem dalam vivarium kurang seimbang dan mudah berjamur. Hewan apakah ini dan bagaimana cara kita mengembangbiakannya? Mari kita bahas. Di video sebelumnya kita sudah membuat vivarium yang rencananya akan kita gunakan untuk tempat pigman, dan akhirnya aku memutuskan untuk membeli hewan ini di marketplace. Yap, betul. Hewan tersebut adalah springtail. Springtail adalah hewan kecil yang termasuk dalam ordo Collembola. Mereka berukuran sangat kecil, yaitu 1-2 mili, dan biasa berwarna putih, abu-abu maupun hitam. Mereka suka sekali hidup di tempat lembab seperti hutan, di balik batu maupun di tumpukan sampah-sampah daun. Di alam bebas, springtail memiliki banyak manfaat dan perannya. Di alam dia menjadi makhluk pengurai yang akan mengurai sampah-sampah organik seperti daun kering, bekas kotoran hewan, maupun zat-zat organik lainnya yang hasil penguraiannya itu akan dapat mudah diserap oleh tanaman dan menjadi nutrisi bagi tanaman tersebut. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam sebuah vivarium, springtail ini akan mengolah daun kering yang jatuh ke bawah. Kemudian daun kering tersebut akan diolah oleh springtail atau diurai oleh springtail, dan hasil penguraiannya itu akan digunakan kembali oleh tanaman tersebut. Kemudian tanaman itu menumbuhkan daunnya kering, diolah lagi oleh springtail. Begitu terus siklusnya sempurna, atau orang luar itu menyebutnya bioaktif. Jadi ekosistem di dalam vivarium itu akan menjadi sangat-sangat sempurna dan bagus bagi kesehatan vivarium itu sendiri. Setelah membeli springtail di marketplace, nanti rencananya sisanya akan saya perbanyak di beberapa wadah. Jadi kita bisa dengan mudah memperbanyak springtail di tempat seperti toples yang saya gunakan saat ini, atau kalian bisa menggunakan toples bekas makanan. Kemudian di bagian bawah saya akan memberinya media tanam untuk vivarium atau paludarium. Mengapa pakai media ini? Karena mengandung moss, mengandung kokopit, dan mengandung beberapa bahan-bahan yang bisa menjaga kelembapan serta memberikan nutrisi bagi jamur-jamur yang tumbuh. Kita tuangkan saja secukupnya, ya kurang lebih 1 cm lah. Yang penting bisa menahan kelembapan di bagian bawah. Kemudian bahan selanjutnya yaitu arang dari kayu, atau kalian bisa menggunakan aktif karbon. Nah, ini adalah bahan yang sangat penting karena arang ini nantinya akan menjadi rumah bagi springtail. Selain itu, springtail juga memakan jamur-jamur yang tumbuh di vivarium. Vivarium itu kan biasanya kandungan airnya cukup banyak atau lembab lah, dan tempat lembab tersebut sangat mudah ditumbuhi oleh jamur. Nah, dengan adanya springtail ini, jamur-jamur yang ada di vivarium itu akan dimakan oleh springtail, sehingga menjaga kebersihan dari vivarium. Kalau di aquascape kan ada udang. Nah, kalau di vivarium ada yang namanya springtail, menjadi agen pembersih atau tukang bersih-bersih di vivarium. Oke, kita lanjutkan. Setelah diberi arang, kita akan membasahinya menggunakan air, disemprot bisa atau disiram bisa, karena springtail ini suka dengan tempat-tempat yang lembab. Nah, ini dia springtailnya. Mungkin di kamera entah terlihat atau tidak. Oke, terlihat. Itu kecil-kecil yang jalan warna putih itu, nah itulah springtail kita. Nah,
Sebagian akan saya masukkan dulu ke vivarium yang sudah saya buat kemarin, agar vivarium yang telah saya buat kemarin itu mempunyai ekosistem yang seimbang sehingga siap apabila nantinya akan dimasukkan hewan-hewan seperti katak, kadal kecil, atau hewan-hewan lain, sehingga kotorannya nanti akan diolah oleh springtail yang ada di dalam vivarium yang sudah saya buat. Cara memasukkannya tinggal kita masukkan saja media ke dalam vivarium, karena nggak mungkin juga untuk mengambil satu persatu dari springtail. Setelah kita masukkan beberapa arang ke dalam vivarium, kita ambil lagi, tapi sebelumnya kita kibas-kibaskan terlebih dahulu agar springtailnya jatuh ke vivarium kita. Nah itu, kita bisa lihat springtailnya berjalan di atas media. Nah itu warna putih itu. Nah itulah hewan yang akan membuat ekosistem kita semakin sehat. Nah itu putih-putih kecil jalan itu bukan kutu tapi springtail. Jangan khawatir, itu aman ya, nggak berbahaya bagi manusia. Nah kita lanjut ke tempat penyimpanan tadi. Untuk memperbanyak springtail, kita beri vermipan atau ragi, yang mana ragi ini akan memancing jamur untuk tumbuh, dan jamur yang tumbuh nanti adalah makanan dari springtail. Selain itu kalian juga bisa memberikan daun-daun kering, moss, atau sisa-sisa makanan, karena springtail ini suka sekali dengan sisa-sisa makanan, sisa-sisa daun atau jamur dari ragi tersebut. Nah setelah itu kita berikan sedikit springtail ke dalam media kita, media perkembangbiakan yang baru yang sudah kita buat. Nah tinggal kita masukkan saja arang dari media lama ke media yang baru, agar beberapa springtail itu ikut ke dalam wadah baru. Nantinya setelah berjalannya waktu, mereka akan berkembang biak dan memperbanyak diri dengan sendirinya. Nah itu bisa dilihat ya, ada di media yang lama, kita masukkan saja ke media yang baru. Sudah cukup simpel, sesimpel itu saja. Kalian juga bisa menambah di wadah yang lain asalkan springtailnya cukup ya. Jadi nanti kalian punya banyak stok springtail untuk bisa kalian gunakan di project-project vivarium selanjutnya. Kita tutup tapi nggak terlalu rapat, karena agar ada beberapa udara yang bisa masuk. Atau kalian juga bisa melubangi, tapi lubangnya harus kecil ya, karena hewan springtail ini kecil banget. Kalau lubangnya terlalu besar, takutnya nanti kabur lewat lubang yang sudah kalian buat. Nah kita sudah dapat stok untuk beberapa project lagi, dan nantinya rencananya aku akan membuat media lagi di wadah yang sudah saya beli di toko terdekat.
Jadi itulah caraku untuk memperbanyak springtail. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.